Ngang. Ada lubang-lubang besar di mana-mana di tanah, dan bahkan gunung-gunung batu di kejauhan pun sama. Mereka penuh dengan lubang dan penuh dengan lubang. Beberapa dari mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh. Wilayah ini terlalu aneh. Ada lubang-lubang raksasa di mana-mana seolah-olah diserang oleh hujan meteor. Ada lubang yang dalam dan lubang besar di mana-mana. Ada yang tidak beres. Ini seharusnya bukan hasil dari dampak meteorit. Ini lebih seperti gua yang dibor oleh semacam makhluk. Namun, area seluas itu memang tidak biasa. Ketika mereka melihat ke kejauhan, mereka menemukan bahwa banyak wilayah di planet ini yang seperti ini. Kurang dari setengah planet purba seperti ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mari kita tidak peduli dengan hal ini. Mari kita cari altar pelangi terlebih dahulu dan tinggalkan tempat ini. Mungkin perhentian kita selanjutnya adalah wilayah bintang biduk. Mereka berpencar untuk mencari platform teleportasi semacam ini yang bisa melintasi wilayah bintang sangat berharga dan biasanya dilindungi oleh formasi. Tanpa seni rahasia, mustahil untuk menemukannya. Oh tidak, altar pelangi telah dipindahkan. Itu tidak ada di sini lagi. Beberapa dari mereka menemukan sebuah formasi kuno, tetapi telah rusak. Ada banyak lubang di sini, dan ada sebuah gua kares yang besar. Pola dao semuanya rusak, dan formasi telah hancur. Ekspresi mereka berubah. Mereka memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada dasar untuk bertahan hidup di planet yang layu. Jika mereka terjebak di sini, itu sama saja dengan berjalan di jalan buntu. Siapa yang mengambil altar pelangi? Mereka semua bingung. Ini bukan pertanda baik. Mereka semua menunjukkan ekspresi khawatir ketika mereka berpikir tentang terjebak di planet mati. Mari kita berpencar dan mencari. Saya merasa planet ini tidak sederhana. Lubang-lubang aneh ini sepertinya telah dibor oleh sesuatu. Mereka berpencar dan bergegas ke arah yang berbeda. Mereka menggunakan indera ilahi mereka yang kuat untuk meluncurkan pencarian karpet untuk mencari harapan untuk bertahan hidup. Tidak sulit untuk melihat betapa tidak pentingnya kekuatan seseorang. Sekali terperangkap di planet yang layu, itu sama saja dengan memotong jalan seseorang untuk maju. Mereka bahkan mungkin akan mati di alam semesta. Hanya setelah mencapai alam suci, mereka akan memiliki sedikit kesempatan untuk melakukan perjalanan di alam semesta. Jika tidak, mereka akan tetap menjadi semut dan tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melintasi langit berbintang. Bas. Cahaya ilahi yang tajam menebas dari langit malam. Dia melihat makhluk yang tampak seperti naga bersayap. Tubuhnya panjangnya beberapa meter. Makhluk itu menukik ke bawah dan memuntahkan seberkas cahaya yang menyilaukan dari mulutnya. Bang! Yevan mengulurkan jarinya, dan cahaya keemasan yang berkobar-kobar terbang keluar, segera menembus ruang di antara alis makhluk itu. Dia mati di tempat, dan mayatnya jatuh dari langit. Namun, semuanya tidak berakhir di sini, karena suara kepakan sayap terdengar terus-menerus di atas awan. Kemudian, makhluk-makhluk serupa menutupi langit dan menutupi bumi. Beberapa lusin hingga lebih dari 100 makhluk yang menyerupai naga bersayap memuntahkan hamparan bilah cahaya, meretas ke bawah. Semuanya berkumpul. Ye Fan berteriak. Dia takut Zhang Qingyang dan Long Yuxuan akan ditinggalkan sendirian dan dibunuh oleh kelompok makhluk tak dikenal ini. Jumlah makhluk-makhluk ini sulit diperkirakan. Istirahat untukku. Ye Fan berteriak. Cahaya melintas dari sela-sela alisnya, dan sebuah kuali terbang keluar. Atmosfer tanpa batas langsung mengguncang langit. Dalam sekejap, darah dan daging berceceran di mana-mana. Beberapa ratus naga bersayap semuanya berubah menjadi kabut berdarah, terbunuh di langit. Ksatria Dewa, Zhang Qingyang, dan yang lainnya bergegas mendekat. Mereka berkumpul bersama dan menatap langit bersama-sama. Mereka memperlakukan ini dengan hati-hati karena tidak mungkin hanya sedikit. Mereka sudah yakin bahwa alasan mengapa bintang kuno ini penuh dengan lubang pasti terkait dengan makhluk-makhluk ini. Setengah dari bintang itu hampir berlubang. Sungguh tak terbayangkan. Lihat, apa itu? Long Yuxuan menunjuk ke ujung cakrawala. Kabut di sana begitu tebal sehingga tidak bisa menyebar. Di malam yang berbintang ini, itu sangat menindas. Rasanya seperti arus deras gunung yang menerjang, mencekik orang. Sebuah kapal perang besar. Di ujung cakrawala, bayangan besar benar-benar menutupi langit dan menutupi bumi, menghalangi langit berbintang. Tak lama kemudian, kapal itu tiba di depan mereka. Massa hitam itu sangat menindas, menyebabkan darah seseorang hampir membeku. Ini adalah pulau yang sangat besar. Itu benar-benar bisa terbang di langit. Tidak tepat untuk menyebutnya sebuah pulau. Lebih tepatnya, itu bisa disebut benua terapung. Itu seperti kerajaan ilahi yang tinggi dan perkasa yang bisa melihat segala sesuatu di bumi. Bas.
Suara kepakan sayap bergema di langit malam. Puluhan ribu makhluk kuat yang menyerupai naga bersayap menukik ke bawah, dan mereka semua menggunakan teknik bersama-sama. Petir menyambar, guntur bergemuruh, angin kencang bertiup, dan semua jenis cahaya pedang menari-nari. Biarkan aku. Keempat kuku kuda naga terangkat ke udara, naik ke langit. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan besar. Api yang meluap dari surga melonjak. Seorang raja pemutus dao yang menjadi gila sangatlah menakutkan. Dengan segera, sejumlah besar, naga bersayap berjatuhan, padat seperti pangsit yang sedang dimasak. Di langit, api meluap ke langit, dan gelombang daging panggang tercium. Longma menyapu ke segala arah, menyapu semua yang dilewatinya. Itu bertarung di langit, dan hampir semua puluhan ribu monster dimusnahkan. Situasinya tidak terlihat bagus. Yevan mengerutkan kening saat dia menatap benua yang melayang di langit. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampak seperti sarang induk. Seperti yang diharapkan, jeritan sedih terdengar dan menyebar ke bumi. Kerak bumi tiba-tiba mendidih, dan semua jenis warna menyembur keluar. Satu demi satu, makhluk-makhluk bergegas keluar dari dalam tanah. Tidak bagus, planet purba ini penuh dengan monster-monster ini. Ada terlalu banyak dari mereka, dan kita tidak bisa membunuh mereka semua. Binatang aneh yang menyerupai naga bersayap ini awalnya sedang tidur, tapi saat ini, mereka semua terbangun dari kedalaman kerak bumi. Mereka semua bertarung untuk menjadi yang pertama menyerang kelompok Yevan. Berapa banyak dari mereka yang ada di sana? Dari langit sampai ke tanah. Bahkan Longma pun kurang percaya diri. Ini tidak lagi sesederhana puluhan ribu dari mereka. Mereka begitu padat sehingga tidak bisa dihitung sama sekali. Di bawah kerak bumi dan di atas benua di langit, awan hitam terus-menerus bergegas, menutupi langit dan bumi. Manusia, betapa langkanya. Setelah bertahun-tahun, kita bertemu lagi. Fluktuasi kehendak ilahi yang kuat muncul di benua itu. Setelah itu, sekelompok naga bersayap, 5 warna bergegas keluar. Mereka berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan jumlah mereka mencapai puluhan ribu. Yevan buru-buru memasukkan flower ke dalam artefak spasial dan naik ke udara bersama yang lain. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Jika mereka tidak membunuh semua makhluk ini, mereka tidak akan bisa bertahan. Puff! Para penunggang naga bertempur ke segala arah. Tombak di tangan mereka tidak hanya menjadi tombak pembunuh naga, tetapi juga ditembakkan ke segala arah. Setiap kali, sekelompok makhluk kuat akan jatuh, dan bunga-bunga darah akan bermekaran terus-menerus. Kalian semua, mati. Longma membuka mulutnya dan memuntahkan mangkuk sedekah. Ini adalah senjata suci yang rusak yang dia peroleh dari gunung spiritual. Senjata kuno semacam ini sangat kuat dan memiliki kekuatan orang suci. Lebih dari 100.000 naga bersayap berubah menjadi pasta berdarah di tempat, sekarat di udara. Namun, benua di atas melesat ke langit dengan segala macam kecemerlangan. 7 monster berbentuk naga melompat keluar, dan tubuh mereka bermekaran dengan cahaya 7 warna. Mereka mengaktifkan senjata terlarang yang kuat bersama-sama dan membombardir. Boom! Cahaya kuat yang menyilaukan menyinari seluruh bintang kuno. Seolah-olah salju menutupi tanah, tetapi juga seolah-olah 10 matahari meledak pada saat yang sama. Fluktuasi energi yang kuat menyebar dan berubah menjadi pedang ki luar biasa yang meretas. Dang! Mangkuk sedekah bergetar, dan kemudian suara kaca yang tajam terdengar. Sebuah retakan besar muncul di permukaannya, hampir membelahnya menjadi 2. Jelas, ini adalah senjata terlarang yang ditinggalkan oleh orang suci kuno, dan bahkan merusak senjata Buddha yang rusak ini. Puff! Longma terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak sekali darah. Dia telah menderita luka serius. Kekuatan senjata terlarang itu tak tertandingi, dan dia sangat menderita. Manusia, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Apakah kamu datang untuk altar ini? Makhluk berbentuk naga 9 warna muncul di langit. Makhluk itu bahkan lebih besar dan seperti gunung kecil, menjulang tinggi di atas benua itu. Ini jelas merupakan algojo dao yang kejam. Sebuah altar 5 warna mengambang di antara telapak tangan dan jari-jarinya, mengalir dengan kemegahan 5 warna. Ini adalah formasi teleportasi domain bintang kuno yang dicari Yevan dan yang lainnya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kalian beritahu saya metode untuk mengaktifkan formasi, dan saya akan menyediakan platform formasi ini. Kita akan pergi bersama. Ini jelas ratu dari sarang induk. Naga bersayap yang memenuhi langit adalah subjeknya. Yevan menyatakan bahwa dia bisa bernegosiasi dan tidak takut sama sekali. Dia menyuruh Ksatria Ilahi dan yang lainnya menunggu di sana sementara dia naik ke langit sendirian. Apakah Anda tahu cara mengaktifkan altar ini? Makhluk berbentuk naga yang paling kuat bertanya. Tentu saja.
Ye Fan menatap altar itu dan menemukan bahwa altar itu tidak rusak. Alasan mengapa itu tidak dapat diaktifkan adalah karena beberapa batu redup, dan energi yang terkandung di dalamnya telah habis. Namun, dia tidak khawatir, karena dia juga memiliki batu 5 warna semacam ini. Dia bisa mengekstrak kekuatan spasial khusus semacam ini dan menuangkannya ke altar. Karena itu masalahnya, maka kamu bisa tinggal di belakang. Namun, dengan kilatan cahaya, Ye Fan menghilang. Ini adalah teknik 3 yang murni. Ye Fan membiarkan gumpalan udara jernih ini menyebar terlebih dahulu. Tubuh aslinya telah naik ke benua ini, dan dia mengeluarkan kuali untuk menekannya dengan sekuat tenaga. Boom! Dia belum pernah bertemu musuh yang sebenarnya setelah memutuskan daunnya. Kali ini, dia menggunakan kuali Myriad Ki untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan ilahi melonjak dan tak terbatas, dan itu segera menghancurkan sarang induk yang sebesar benua menjadi beberapa bagian. Tidak diketahui berapa puluh ribu makhluk yang berubah menjadi genangan darah dan jatuh dalam jumlah besar. Seluruh langit diwarnai dengan warna merah. Sarangnya meledak, dan seakan-akan seekor kuda telah ditikam. Makhluk-makhluk kejam yang menyerupai naga bersayap ada di mana-mana di langit dan di tanah. Mereka semua meraung dan mata mereka memerah saat mereka mengejar Ye Fan. Ayo, ayo pergi ke alam luar. Ye Fan merasa bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Tidak ada habisnya makhluk-makhluk ini. Kerak bumi dan langit bergabung bersama membentuk lautan yang luas. Mereka benar-benar tenggelam. Untungnya, dia, Ksatria Dewa, dan Longma cukup kejam untuk berjuang keluar dari planet ini dan masuk ke alam luar. Hanya dengan begitu mereka dapat melepaskan diri dari para pengejar mereka. Jumlah mereka terlalu banyak. Kecuali kita menghancurkan planet kuno ini, kita tidak akan bisa membunuh mereka semua. Makhluk apa ini? Longma marah. Ksatria Dewa berkata, ada catatan di buku-buku kuno. Ini adalah semut naga. Mereka memiliki vitalitas yang kuat dan berkembang biak dengan sangat cepat, sebanding dengan semut. Lingkungan hidup yang mereka butuhkan sangat berbeda dengan manusia. Mereka langsung melahap biji dan benda-benda lain untuk menyerap apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Meskipun planet ini sangat kecil, mereka telah melahap setidaknya setengahnya. Ini masih agak keterlaluan. Saya benar-benar tidak tahu sudah berapa generasi mereka hidup. Jumlah mereka terlalu banyak. Seluruh planet purba dipenuhi dengan serangga-serangga aneh ini. Kita tidak bisa membunuh mereka semua. Kita hanya bisa membunuh yang paling kejam dan merebut altarnya. Namun, mereka agak ragu-ragu. Mereka takut bahwa mereka secara tidak sengaja akan menghancurkan altar dalam proses berurusan dengan raja-raja serangga. Semut-semut naga ini telah hidup di planet purba ini selama entah berapa puluh ribu tahun. Beberapa dari mereka pasti berada di level Severing Path. Mereka juga memiliki senjata terlarang dari orang-orang suci kuno. Benar-benar sulit untuk berurusan dengan mereka. Pada titik ini, dia membalikkan kuali Myriad Ki terbalik. Ada kekuatan keyakinan yang tak terbatas di dalamnya. Itu mengalir turun seperti air terjun yang besar dan mengalir menuju planet kuno yang kecil ini. Boom! Rasanya seperti air terjun dari samudera yang luas. Ini adalah kekuatan suci yang paling murni bagi mereka yang percaya pada pengadilan surgawi, tetapi bagi yang lain, itu adalah api karma. Ketika semua kekuatan iman turun, itu seperti lautan api di bawahnya. Jutaan serangga ilahi meraung dan berubah menjadi sekumpulan obor. Manfaatkan kekacauan ini dan bunuh Raja Semut Naga itu. Mereka menyerang lagi. Ye Fan mengeluarkan panah hitam dan menyerangkannya terus-menerus. Dia membunuh beberapa raksasa dan memblokir senjata terlarang para orang suci. Tanpa halangan dari serangga dewa yang padat, relatif lebih mudah untuk berurusan dengan para raksasa secara langsung. Namun, mereka masih membunuh sampai matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Ini bukanlah pertarungan kekuatan pribadi. Ini adalah pertempuran antara senjata dewa dan senjata terlarang. Satu pihak ragu-ragu untuk menyerang, sementara pihak lain memiliki senjata terlarang yang kuat. Tarik-menarik pun dimulai, namun tetap saja sangat menggemparkan. Para hantu menangis dan para dewa melolong saat pertempuran mencapai klimaksnya. Meskipun senjata terlarang itu hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan setiap penggunaan akan menghabiskan sebagian nyawa dari alat ritual tersebut, senjata itu tetap saja sangat menakutkan. Kekuatannya tak tertandingi. Mangkuk sedekah Longma hampir hancur. Ia sangat tertekan dan berteriak dalam kemarahan. Ia hanya ingin membunuh semua raja serangga. Mengandalkan kekuatan panah hitam Ye Fan, ia telah menghancurkan dua senjata terlarang. Jika bukan karena takut menghancurkan altar, itu mungkin sudah berhasil. Senjata terlarang Raja Serangga terlalu menakutkan. Itu secara pribadi disempurnakan oleh orang suci kuno dan bahkan lebih kuat dari senjata suci biasa.
Ksatria ilahi itu mengerutkan kening. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, dia sudah terluka parah. Pada akhirnya, senjata terlarang itu semuanya hancur. Semangat primordial Ye Fan menyatu dengan jalan pada saat yang genting. Waktu antara langit dan bumi sepertinya membeku. Hanya orang emas kecil yang memeluk kuali dan terbang, membunuhnya di bawah tatapan tidak percaya Raja Serangga. Ini adalah teknik terlarang yang pernah dia gunakan sebelumnya. Setelah wujud ilahi, roh primordial menyatu dengan jalan dan memeluk kuali untuk menjadi satu. Itu melampaui dunia dan bisa membekukan waktu untuk waktu yang singkat. Bintang kuno ini hampir rata. Setelah berhari-hari tarik-menarik, Ye Fan dan yang lainnya akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saatnya untuk pergi. Namun, pemberhentian berikutnya masih mengecewakan mereka. Itu bukan domain bintang biduk utara. Mereka tiba di bintang mati lainnya. Selain itu, dalam setengah tahun berikutnya, mereka hanya melintasi 8 atau 9 bintang kuno. Setiap kali, mereka mengalami pertempuran sengit. Konsumsinya sangat besar, dan hati mereka sangat berat. Ini kemungkinan besar adalah jalan menuju bintang kuno, Flying Immortal. Menghela nafas. Ye Fan menghela nafas panjang. Pada hari ini, mereka diam-diam melangkah ke altar 5 warna dan muncul di dunia lain. Ketika mereka berdiri di tanah, Ye Fan terguncang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Gunung Abadi. Chapter 1027 Gayung Besar telah kembali. Gunung-gunung hitam menjulang tinggi dengan megah. Masing-masing dari mereka adalah Raja Gunung, Kaisar Gunung. Masing-masing dari mereka sangat mengesankan dan megah. Gunung-gunung hitam yang unik, aura yang mendebarkan, dan keheningan yang tidak berubah membuat tempat ini menonjol dari yang lain. Seolah-olah tempat ini berdiri di luar siklus reinkarnasi. Ye Fan terkejut. Dia yakin bahwa dia tidak melihat sesuatu. Ini adalah Gunung Abadi. Dia telah kembali ke wilayah bintang biduk. Awalnya, dia mengira bahwa dia akan memasuki kedalaman alam semesta dan turun ke bintang kuno yang dikenal sebagai Dewa Terbang. Dia sudah bersiap untuk yang terburuk dan siap untuk bertarung melawan berbagai klan surgawi. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada secercah harapan di ujung terowongan. Gunung Abadi. Ye Fan menghembuskan napas berat. Kami telah tiba di bintang kuno yang memiliki kehidupan. Longma tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Mereka tidak jatuh ke pegunungan hitam. Sebaliknya, mereka dikelilingi oleh hutan pepohonan purba yang menjulang tinggi ke langit. Itu adalah hutan belantara yang luas. Di mata mereka, dedaunan dan tanaman merambat itu adalah pemandangan yang paling indah. Mereka telah berjalan di langit berbintang selama setengah tahun dan yang mereka lihat hanyalah bintang-bintang yang layu. Sungguh melelahkan. Tidak sulit untuk melihat betapa menakutkannya alam semesta ini. Meskipun ada miliaran bintang, hanya ada beberapa bintang purba yang memiliki kehidupan. Iblis dan iblis yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya adalah keturunan orang suci kuno yang menyerang Hangupas. Tuan, apakah kita sudah sampai di wilayah bintang biduk? Zhang Qingyang gemetar saat dia bertanya. Pertama, itu karena dia bersemangat. Kedua, itu karena pegunungan hitam di depannya hampir membuatnya tercekik. Tempat apa ini? Mengapa? Apakah itu membuatku merasa tidak nyaman? Mata ksatria ilahi itu cerah dan dipenuhi dengan keheranan. Kenapa tidak ada binatang buas di tempat tandus ini? Aku akan meratakannya. Longma mengembuskan asap putih dari lubang hidungnya. Dia sangat tidak puas dengan aura yang menindas. Ye Fan segera memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Ini adalah salah satu dari 7 zona terlarang Big Dipper. Bahkan Kaisar kuno telah bertempur di sini dan gagal meratakannya. Apakah itu menakutkan? Longma menjadi patuh. Ye Fan sangat bersemangat. Setelah 14 tahun, dia telah kembali. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar teman-teman lamanya. Apakah mereka baik-baik saja? Dia memimpin jalan dengan punggungnya menghadap ke Gunung Abadi. Mereka berjalan menuju hutan primitif kuno. Setelah berjalan beberapa jauh, mereka akhirnya mendengar teriakan kera dan auman harimau. Mereka melihat beberapa binatang aneh. Ketika mereka berada di bumi, meskipun mereka adalah kultivator, mereka juga telah menerima pendidikan modern. Pergi dari satu planet ke planet lain seperti mimpi, membuat mereka merasa itu tidak nyata. Kami meninggalkan Hangupas dari barat, dan benar-benar mengikuti jalan kuno ke langit berbintang, tiba di biduk. Mereka berdua bergumam. Kemudian, sudut mulut mereka bergerak-gerak, dan mereka tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak. Haha, Longma tertawa lebih gila lagi. Dia membual tanpa malu-malu bahwa dia akan menjadi kuda suci dalam waktu singkat di dunia ini dan menginjak-injak dunia dengan kudanya. Sekelompok orang ini sedang dalam suasana hati yang baik. Bukan hanya Longma, bahkan suasana hati Ye Fan sangat berfluktuasi.
Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap ke kejauhan. Teman-teman lama yang melewati hidup dan mati bersamaku, aku telah kembali. Juga, musuh besar, mungkin kalian semua sudah melupakanku. Namun, tidak lama lagi, kalian semua akan mengingatku lagi. Aku sangat merindukanmu. Berhenti di situ. Longma bertingkah sangat kejam. Dia mengejar seekor burung peng berdarah campuran. Kuda itu berlari kencang di angkasa, mengeluarkan suara gemuruh. Seekor burung raksasa yang seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas jatuh dari kubah langit. Malam ini, kita akan makan daging peng panggang. Longma sangat puas dengan dirinya sendiri. Semua orang merasa malu. Guru ini tidak pernah menjadi seorang vegetarian. Dia bahkan tidak melirik makanan ternak. Kecuali jika itu adalah obat kuno yang berusia beberapa ribu tahun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan daging. Di malam hari, api unggun menari-nari. Aroma daging peng memenuhi seluruh hutan pegunungan. Sekelompok orang makan sepuasnya. Zhang Qingyang bahkan mengeluarkan beberapa botol Maotai. Sebelum dia pergi ke Hangupas, dia telah membeli tembakau dan alkohol dalam jumlah besar. Dia takut tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di sini. Guru, aku rindu ibuku. Pada saat ini, anak Hua-Hua menangis. Dia telah mengalami begitu banyak hal aneh dan mempesona di sepanjang jalan, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang setelah mereka tiba di tempat tujuan, dia benar-benar merindukan rumah. Ye Fan merasa sakit kepala datang. Anak sekecil itu telah dibawa ke sisi langit berbintang ini. Sangat sulit untuk membuat pengaturan. Bagaimana dia bisa merawatnya? Mengirim Hua-Hua ke kelompok biksu suci di Gunung Meru di Gurun Barat. Maaf, dia tidak punya niat seperti itu sama sekali. Bakat yang baik dan lautan kesadarannya dipenuhi dengan kitab suci Buddha. Tidak perlu memberikannya. Kamu merindukan orang tuamu. Kamu bisa bekerja keras dalam kultivasi. Ketika kamu dewasa, kamu bisa melintasi langit berbintang dan kembali. Hanya ini yang bisa dikatakan Ye Fan. Cahaya pagi bersinar ke segala arah, dan embun pagi bermekaran dengan cahaya warna-warni. Hutan gunung diselimuti kabut, dan aroma tanaman yang menyegarkan menyeruak. Beberapa orang yang baru saja bangun tidur, tampak linglung. Rasanya seperti tidak nyata. Dalam setengah tahun terakhir, mereka telah mengembara dari satu bintang layu ke bintang layu lainnya, bertarung dengan banyak ras dewa, dan mengalami banyak kesulitan. Akhirnya, mereka telah sampai di tempat tujuan. Ayo pergi. Ye Fan mengubah penampilannya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi dalam 14 tahun terakhir atau seperti apa dunia luar itu. Dia perlu mencari tahu lagi. Dia dengan serius memperingatkan Longma dan yang lainnya bahwa dunia ini sangat berbahaya. Bahkan Algojo Dao pun tidak cukup. Ada pencegahan dari raja-raja leluhur di atas, jadi mereka harus berhati-hati. Tentu saja, Longma harus menarik kembali naga kinya dan berubah menjadi Longma berdarah campuran. Jika tidak, dia pasti akan menimbulkan masalah besar begitu dia lahir. Ini adalah tunggangan yang hanya bisa dimiliki oleh kaisar kuno. Garis keturunan semacam ini tidak pernah terlihat selama ratusan ribu tahun. Wilayah pusat dari Wastelen Timur pernah menjadi mulia dan cemerlang, memimpin dunia. Semua jenis warisan berbenturan dan menciptakan percikan api yang gemilang, dan ada banyak situs bersejarah. Kota Tianhen memiliki sejarah yang panjang, dan tidak diketahui berapa puluh ribu tahun keberadaannya. Kota ini merupakan salah satu dari 10 kota kuno besar di wilayah tengah. Tembok kota itu megah dan terbuat dari batu biru, seperti naga hijau yang berbaring. Ketika kelompok Ye Fan memasuki kota, tidak ada yang memperhatikan mereka. Itu karena ada banyak orang aneh yang datang dan pergi di kota besar ini setiap hari. Mereka tidak bisa dianggap mencolok. Kau bilang kau ingin mentraktir kami teh pemahaman Dao. Anda mengatakannya seolah-olah itu luar biasa. Aku ingin tahu apa itu. Jangan sembarangan mencari kedai teh yang rusak untuk menipu kita. Longma terdiam. Kedai teh abadi adalah sebuah bangunan berlantai 5. Memiliki pesona kuno, dan tidak ada orang biasa yang keluar masuk. Semua orang adalah kultivator dari dunia kultivasi. Itu terkenal karena menjual teh pemahaman Dao. Itu akan dijual sekali atau 2 kali setiap tahun, dan akan selalu mendapatkan harga yang sangat tinggi. Ye Fan juga tidak tahu apakah dia bisa membelinya. Tujuan utamanya adalah untuk mencari tahu beberapa informasi. Setelah keluar dari hutan primitif, mereka langsung tiba di kota kuno ini. Aroma teh meresap ke udara, menyegarkan pikiran. Ksatria dewa menyesapnya dan berseru kagum pada teh yang enak. Pada akhirnya, mereka tidak berhasil membeli teh pemahaman Dao. Sekarang setelah ras kuno muncul, teh dewa langka semacam ini bahkan lebih berharga.
Hanya ada beberapa lusin daun teh setiap tahun, dan persaingannya sangat ketat. Longma berubah menjadi bentuk manusianya. Pada awalnya, dia berpura-pura meminum teh tersebut, namun pada akhirnya, dia langsung mengeluarkan mangkuk giok besar dan meminta pelayan yang pusing untuk menuangkannya untuknya. Dia kemudian mulai minum seperti ikan paus. Semua orang di meja lain tidak bisa menahan tawa. Sai, kita semua sudah tua. Memang benar bahwa akan selalu ada bakat baru di setiap generasi, dan masing-masing dari mereka akan menjadi luar biasa selama ratusan tahun. Karakter kuat dari generasi muda benar-benar menakutkan. Bukankah begitu? Bahkan murid Huang sudah dapat mengguncang dunia, dan dia bahkan belum berusia 20 tahun. Tanah suci segala awal juga telah memelihara seorang jenius yang tak tertandingi. Ini adalah pelajaran yang menyakitkan. Saat itu, putra dan putri suci mereka semua terbunuh. Sekarang, mereka mengerahkan semua upaya mereka untuk memelihara seorang jenius. Sepertinya mereka telah menekan kemarahan mereka selama bertahun-tahun. Ye Fan meminum teh dan mendengarkan dengan tenang. Dia menghentikan pertanyaan Longma dan menyuruh mereka untuk mendengarkan dengan tenang. Bisnis kedai teh abadi sangat bagus. Orang-orang yang datang dan pergi adalah para kultivator yang datang dari selatan ke utara. Orang-orang suka mendiskusikan berbagai hal tentang dunia kultivasi di sini, dan itu adalah tempat yang baik untuk pertemuan kecil. Zaman telah berubah. Bahkan para ahli tertinggi yang tak tertandingi seperti Huang Sudao dan Pangeran Surgawi belum bergerak dalam 5 atau 6 tahun. Bahkan murid-murid yang mereka ajarkan bisa bergerak tanpa hambatan di bawah langit. Jika Al-Qaid tidak muncul, siapa yang bisa bersaing? Apa menurut kalian guru suci Al-Qaid telah melangkah ke jalur langit berbintang kuno? Jika dia masih di dunia ini, mengapa dia tidak muncul dalam beberapa tahun terakhir ini? Di era ketika orang suci tidak muncul, Al-Qaid hampir tak tertandingi di bawah langit dalam pertempuran 8 tahun lalu. Rekor pertempuran yang luar biasa seperti itu tak terlupakan bahkan sampai sekarang. Ye Fan mengungkapkan ekspresi aneh. Mantan guru suci Al-Qaid telah menjadi penguasa tanah suci ini. Dia sebenarnya sangat kuat sampai pada tingkat seperti itu, dan dia mendengar orang-orang ini mengatakan bahwa dia telah melangkah ke langit berbintang. Apa yang sedang terjadi? Kalian kehilangan satu orang. Saat itu, fisik dewa itu sangat kuat, dan dia telah memukuli teman-temannya sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Dia membunuh anak-anak orang suci dan anak-anak ilahi, dan dia juga memiliki masa kejayaan. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya pasti sudah melupakannya. Jika saya memikirkannya dengan hati-hati, dia seharusnya pergi selama 14 atau 15 tahun. Dia cukup berkarakter. Aku hanya tidak tahu apakah kultivasinya telah membuat kemajuan besar. Guru, siapa yang kalian bicarakan? Seorang wanita muda berusia 13 atau 14 tahun bertanya kepada sekelompok penatua. Seorang penatua dengan penuh kasih mengusap kepala wanita muda itu. Dia tampak berpikir keras sambil berkata, itu adalah seseorang bernama Ye Fan. Ketika dia pergi saat itu, kamu bahkan belum lahir. Itu benar-benar periode waktu yang tak terlupakan. Apakah dia sangat kuat? Wanita muda itu memiringkan kepalanya dan bertanya. Matanya yang besar sangat cerah. Banyak orang di kedai teh melihat ke atas. Jelas terlihat bahwa banyak orang yang tertarik dengan percakapan mereka dan mengingat kejadian di masa lalu. Tetua yang lain mengusap kepala wanita muda itu dan berkata, selama periode itu, tubuh dewa pasti seorang ahli yang tidak diketahui oleh siapapun. Sekarang, Pangeran Surgawi, Guru Suci Al-Qaid, dan yang lainnya adalah musuh besar baginya. Begitu Al-Qaid muncul, siapa yang bisa menandinginya? Ketika Pangeran Surgawi muncul, semua pahlawan dunia gemetar ketakutan. Dia bertarung melawan semua ahli tertinggi ini sendirian, namun dia masih selamat. Mata wanita muda itu dipenuhi dengan cahaya. Nah, kamu salah. Saat itu, ketika dia sangat kuat, dia tidak pernah merasakan kekalahan melawan rekan-rekannya. Bahkan Guru Suci Al-Qaid, Pangeran Surgawi, dan Kilin Api, yang paling berani, tidak dapat melukai nyawanya. Tidak ada yang berani benar-benar bertarung sampai mati dengannya. Itu benar. Betapa mulianya semua anak suci itu. Mereka semua ditindas oleh dia sendiri. Di masa lalu, Yuan Gu, yang memiliki garis keturunan kaisar kuno, masih dibunuh olehnya. Hua Yunfei, yang mengejutkan dunia seperti makhluk abadi yang diasingkan, juga dikalahkan pada akhirnya. Lalu kemana dia pergi? Wanita muda itu terus bertanya. Dia meninggalkan bintang kuno ini dan keberadaannya tidak diketahui. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup. Jalur bintang benar-benar berbahaya. Mereka adalah orang-orang dari tanah suci dari segala permulaan.
Jika kita berbicara tentang masa lalu fisik dewa seperti ini, mereka pasti tidak akan puas. Saat itu, Ye Fan membunuh anak-anak suci mereka dan orang suci mereka. Sekarang mereka akhirnya memelihara seorang jenius pembengkok surga dan memperlakukannya seperti harta karun yang berharga. Hari ini, dia akan bertarung dengan seseorang bernama Ye Tong. Itu benar. Hari ini, pertempuran antara dua jenius pembengkok surga akan diadakan di kota kita. Begitu banyak ahli yang datang ke sini hanya untuk menyaksikan pertarungan yang akan menarik perhatian seluruh dunia ini. Apakah kalian tahu? Saya mendengar bahwa orang yang disebut Ye Tong ini terkait dengan fisik dewa sejak dulu. Jika dia bukan muridnya, maka dia adalah anaknya. Dia dibesarkan oleh anjing hitam besar bajingan yang pantas mati 10.000 kali. Aku sudah lama mendengar tentang hal itu. Jika tidak, mengapa si jenius dari Tanah Suci segala permulaan ingin melawannya? Dia hanya ingin melampiaskan kebencian pada Tanah Suci dan melanjutkan pertempuran dengan tubuh ilahi. Ye Fan terkejut. Siapa Ye Tong? Mungkinkah murid tertuanya, Tong Tong? Dia tercengang. Bertahun-tahun telah berlalu, dan sudah waktunya bagi anak kecil ini untuk tumbuh dewasa. Kali ini, dapat dikatakan bahwa badai sedang terjadi. Dikatakan bahwa banyak ahli ras kuno datang untuk menyaksikan pertempuran ini. Saat itu, mereka semua menderita kerugian besar karena fisik dewa. Hari ini, mereka ingin melihat bagaimana keadaan muridnya. Ternyata, badai di kota bekas luka surgawi disebabkan oleh pertempuran antara dua orang jenius pembengkok surga dari generasi muda. Chapter 1028 Guncangan setelah guncangan besar. Saatnya pergi ke lembah roh api untuk menyaksikan pertarungan antara para jenius. Pertarungan akan dimulai dalam 2 jam. Baiklah, mari kita cari tempat yang bagus untuk menonton pertempuran paling menarik di tanah terbuang timur dalam beberapa tahun terakhir. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Orang-orang di kedai teh berdiri satu demi satu. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah dari mereka telah pergi, terbang ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka ingin melewatkan pertempuran ini. Saya sangat menantikannya. Sepertinya murid atau keturunan Ye Fan akan segera bergerak. Ada banyak sosok di langit. Banyak dari mereka memiliki mata yang cerah saat mereka terbang ke arah tertentu. Segera, kedai teh menjadi sepi. Kecuali Ksatria Suci dan teman-temannya, hampir semua orang telah pergi. Anak ini sudah dewasa. Ye Fan menghela nafas dengan emosi. Ketika dia pergi, Tong Tong masih kecil. Dia sering menangis dan berbicara dengan hewan kecil sendirian. Setelah lebih dari 1 dekade, dia sudah menjadi kebanggaan surga. Dia bisa melawan anak-anak suci dari seluruh tanah suci dan reputasinya telah meningkat. Semuanya, jika kalian tidak pergi sekarang, tidak akan ada tempat yang bagus untuk menyaksikan pertarungan, pelayan kedai teh mengingatkan mereka dengan ramah. Oke, ayo kita pergi dan menonton pertempuran ini, kata Ye Fan. Haha, Long Ma tertawa. Dia sangat senang melihat pupil Ye Fan bertarung melawan seseorang begitu dia tiba di wilayah bintang biduk. Apakah ini benar-benar kakak laki-laki kecil yang belum pernah kutemui? Mata Zhang Qingyang berbinar. Dia sangat menantikan pertempuran ini. Dalam perjalanan, mereka melihat sekelompok besar kultivator. Banyak dari mereka adalah anggota ras kuno dengan penampilan aneh. Beberapa memiliki kepala anjing dan tubuh manusia, beberapa memiliki sayap dewa, dan beberapa terlihat seperti dewa petir. Setelah lebih dari 1 dekade, tubuh suci umat manusia telah mengasingkan diri. Tapi seorang murid telah muncul. Saya ingin melihat apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Saat itu, tubuh suci umat manusia membuat ras kuno kita jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Saya sangat menantikan kembalinya dia. Aku tidak percaya Pangeran Surgawi tidak bisa membunuhnya. Jelas bahwa banyak kultivator ras kuno datang dengan niat buruk. Di masa lalu, Ye Fan telah bertempur dalam pertempuran berdarah di pegunungan rusak surga, bertempur melawan semua pahlawan dunia. Darah telah mewarnai seluruh pegunungan menjadi merah, dan tidak diketahui berapa banyak pahlawan yang telah tewas. Ini adalah kenangan yang tak terlupakan dari ras kuno. Sepanjang jalan, berbagai penguasa ras kuno muncul satu demi satu, semuanya berbicara dan berdiskusi. Pertempuran besar yang terjadi bertahun-tahun yang lalu telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka, dan mereka masih belum melupakannya. Jurang Roh Api adalah medan perang kuno yang terletak 100 mil di sebelah barat kota bekas luka surga. Ada jurang besar di tengah-tengah wilayah pegunungan ini. Panjangnya beberapa mil, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sana. Tidak peduli jenis benih apa yang ditanam atau berapa banyak air yang digunakan, mereka tidak akan bertunas. Tanah di ngarai roh api berwarna coklat kemerahan dan benar-benar tandus.
Menurut legenda, roh api pernah muncul di sini, dan memerintah di wilayah pusat selama bertahun-tahun. Pada saat ini, puncak gunung di sekitar jurang roh api dipenuhi oleh orang-orang. Pertempuran ini memiliki dampak yang besar, dan semua orang memperhatikannya. Itu dikenal sebagai pertempuran raja-raja surgawi generasi muda. Apakah Anda yakin bahwa Ye Tong terkait dengan fisik dewa? Apakah dia benar-benar murid atau putranya? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Kamu ketinggalan zaman. Saya telah melihat anak ini dengan mata kepala sendiri. 2 tahun yang lalu, dia dibawa keluar oleh Kaisar Hitam untuk berlatih. Dia pasti terkait dengan fisik dewa. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Warisan Yevan belum rusak. Saat itu, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri, mengguncang seluruh tanah gurun timur. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi musuh-musuh besarnya masih belum melupakannya. Saat itu benar-benar tak terlupakan. Begitu banyak pertempuran yang mengguncang seluruh dunia. Pikiran semua orang ada dalam segudang pikiran. Mereka memikirkan bagaimana Yevan telah mematahkan kutukan dan melawan kekuatan surgawi di bawah sinar bulan. Ketika dia pertama kali mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, dia telah menarik perhatian seluruh dunia seolah-olah itu baru saja terjadi kemarin. Kemudian, terjadilah pertempuran besar. Dia menyapu dunia, bertarung hingga langit runtuh dan bumi retak. Darah mengalir seperti sungai, mayat-mayat menumpuk di gunung-gunung, dan 5 wilayah terguncang. Sepertinya tahun-tahun ini belum berlalu. Mereka ada di sini. Seseorang berteriak. Di kejauhan, hamparan awan yang luas membumbung tinggi. Awan itu begitu pekat sehingga tidak bisa menyebar. Awan itu seperti awan yang terbuat dari emas ilahi, luas dan tak terbatas. Lebih dari 100 sosok berdiri di atasnya. Di antara mereka, ada seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan mahkota ungu emas dan baju zirah. Sosoknya tinggi dan ramping, dan dia memancarkan aura heroik. Ekspresi Mo Sue tenang. Rambut hitamnya tergerai di bahunya. Dia penuh dengan kepahlawanan, dan matanya dalam. Dia berdiri di bagian paling depan awan. Pakaian besi di tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Mahkota ungu emas di kepalanya sangat cemerlang dan menyilaukan. Riak dao yang besar mengalir, membuatnya tampak tak terjangkau. Pantang menyerah dan heroik. Saya mendengar bahwa dia telah lama memasuki dunia ahli yang hebat. 2 tahun yang lalu, dia mengalahkan anak suci dari segala permulaan dari lebih dari 500 tahun yang lalu. Kekuatannya sangat menakutkan. Mo Sue berdiri di atas awan tanpa bergerak. Helai demi helai aura dao yang besar merembes keluar dari tubuhnya. Petir menyambar dan guntur bergemuruh samar-samar. Dia seperti reinkarnasi dari seorang raja surgawi. Di belakangnya berdiri puluhan hingga ratusan sosok. Semuanya diam dan tanpa ekspresi. Mereka benar-benar mengerahkan kekuatan yang begitu besar. Hanya para ahli besar dari tanah suci segala awal yang datang. Bisa dibayangkan betapa besar perhatian yang mereka berikan pada pertempuran ini. Semua orang terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa tanah suci semua awal memiliki dendam dengan Yevan di masa lalu, mereka tidak menyangka akan ada keluhan yang begitu besar. Jelas bahwa mereka telah memendamnya selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih tidak mengerti? Fisik suci membunuh anak suci mereka dan kemudian membunuh saintes mereka. Akhirnya, dia bahkan memikat guru suci mereka yang marah ke dalam sarang 10.000 naga. Ini adalah dendam yang sangat besar. Pelankan suaramu. Sebuah fosil hidup dari tanah suci semua awal sedang melihat ke atas. Dia telah mendengar apa yang kita katakan. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Suasana di pegunungan ini segera menjadi tegang. Tanah suci semua awal telah datang untuk melampiaskan kebencian mereka. Mereka hanya bisa memenangkan pertempuran ini. Fisik suci ras manusia terlalu mendominasi saat itu. Bahkan Sage Agung yang agung memiliki perut penuh amarah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang mengangguk. Yevan telah pergi, dan tanah suci semua permulaan akhirnya menghasilkan seorang jenius yang tak tertandingi. Mereka secara alami harus mengeluarkan tantangan. Gengsi mereka harus naik lagi. Apa yang kamu lakukan di masa lalu yang membuat para dewa marah? Long Ma bertanya. Bahkan Zhang Qingyang dan Long Yuxuan menoleh dengan ekspresi aneh. Yevan tidak bisa berkata-kata. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya ingin bertahan hidup. Mustahil. Mengapa mereka sangat membencimu? Long Ma tidak percaya. Mereka memintanya. Pada tahun-tahun itu, dia tidak berani menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Dia mengandalkan Genesis Arts untuk mengubah dunia dan mengembara dari satu tempat ke tempat lain.
Pada tahun-tahun itu, jika dia tidak memiliki Genesis Arts, dia akan terbunuh puluhan atau ratusan kali. Hanya ketika kultivasinya memasuki jajaran pahlawan dunia, dia mengubah segalanya. Boom! Di kejauhan, ki iblis yang mengerikan melonjak. Cahaya ilahi 5 warna melesat ke langit. Seekor burung merak besar terbang melintasi langit, menerangi langit. Mahamayuri ada di sini. Semua orang berseru. Itu adalah Raja Merak, yang telah mendominasi dunia di masa lalu. Dia berdiri di atas awan dan datang untuk menyaksikan pertempuran. Ini adalah raja dari ras iblis. Sebelum dunia berubah, dia hampir menebang daunnya. Sekarang, daunnya bahkan lebih kuat. Saat itu, dia berteman dengan fisik suci. Dia di sini untuk menekan Ye Tong. Di antara langit dan bumi, angin menderu. Awan ilahi melonjak. Riak yang kuat bergelombang seperti lautan luas. Dalam waktu singkat ini, banyak kekuatan besar telah datang. Yao Guang, Dao Yi, Zifu dan Jade Lake Secret Grounds semuanya ada di sini. Barisan mereka tidak lemah. Aku tidak berpikir bahwa pertempuran antara generasi muda akan membuat semua tempat suci menjadi gelisah. Tentu saja. Sekarang, semua orang memperhatikan. Mereka ingin melihat seperti apa penerus fisik suci itu. Akankah dia menjadi Ye Fan kedua? Gemuruh. Di kejauhan, bumi dan bumi berguncang. Binatang buas meraung. Seorang pria dengan pakaian seputih salju muncul di atas Ho emas. Dia berdiri di kejauhan seperti dewa. Dia tampan dan elegan. Matanya seperti bintang. Ini Jiang Yifei. Pemimpin suci keluarga Jiang telah datang secara langsung. Selama bertahun-tahun, orang ini adalah yang paling misterius. Sejak dia memulai kultivasinya, dia tidak pernah bertarung dengan pahlawan yang tak tertandingi. Dia tidak memiliki prestasi yang gemilang. Tidak ada yang tahu kedalaman kultivasinya. Namun, beberapa orang telah mengklasifikasikannya sebagai salah satu orang yang paling menakutkan dan kuat di dunia. Mengaum. Auman naga itu mengguncang 9 langit. Di kejauhan, 81 naga memenuhi langit barat. Ki naga membuat langit dan bumi mendidih. Kemudian, 9 naga air yang menakutkan muncul, menarik kereta dan berhenti di awan. Pada saat yang sama, di arah lain, ki iblis memenuhi udara. Aura yang menakutkan mengejutkan semua orang. Di langit yang penuh dengan ki ungu, seseorang berdiri tegak. Hanya sepasang mata yang menembus kabut yang kosong. Itu menakutkan dan membuat banyak orang gemetar. Itu adalah Raja Iblis Langit. Penguasa Istana Iblis Langit, Yao Yuekong, juga ada di sini. Boom! Di sisi lain, ada gelombang yang bergolak. Banyak master kuno melepaskan aura kuat mereka. Rasanya seperti sejuta gunung iblis menekan, membuat orang merasa tercekik. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak tahu berapa banyak Dao Cutter yang ada. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang disegelkan di sumber dewa selama era dahulu. Jadi bagaimana jika Anda memiliki lebih banyak orang? Kau ingin menakut-nakuti keponakanku. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sosok tinggi muncul di selatan. Dia tampak seperti orang liar dengan rambut acak-acakan. Energi darahnya sangat mengerikan. Dia memegang tongkat gigi serigala di tangannya. Raja Barbar Ilahi Dongfang Ye telah tiba. Ekspresi semua orang berubah lagi. Mereka tidak menyangka begitu banyak tokoh hebat yang datang hari ini. Mereka semua datang untuk pertarungan generasi muda ini. Jelas bahwa semua ini karena Ye Tong mungkin adalah murid dari tubuh dewa. Hal itu membuat tokoh-tokoh besar ini keluar dari keterasingan dan menaruh perhatian besar padanya. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa setelah tubuh ilahi pergi selama bertahun-tahun, kemunculan muridnya akan memicu keributan yang begitu besar. Banyak orang menghela nafas dengan penyesalan. Di kejauhan, Zhang Qingyang dan Long Yuxuan sama-sama terharu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Fan akan memiliki kekuatan seperti itu di dunia ini. Meskipun dia sudah pergi, dia masih bisa membuat dunia bergetar karena hubungannya dengan dia. Dia ada di sini, Ye Tong akhirnya tiba. Seseorang berteriak dengan khawatir. Hanya ada satu orang yang terbang dari kejauhan. Dia tidak memiliki pelindung Dao. Dia sangat cepat, berubah menjadi garis pelangi saat dia merobek langit. Hong. Saat dia berhenti, mata semua orang bersinar dengan kemegahan ilahi. Dia adalah seorang pemuda tampan yang berusia kurang dari 20 tahun. Setiap inci dari tubuhnya bersinar. Dia bersinar seperti matahari. Kamu akhirnya datang. Mata Mo Sue bersinar dengan kecemerlangan. Seperti dua sambaran petir, awan di bawah kakinya tersebar, runtuh ke segala arah. Selain itu, ada orang lain yang berteriak dari berbagai sekte besar. Bahkan ada orang-orang dari ras kuno. Niat membunuh segera membumbung tinggi ke langit. Tubuhnya menjadi semakin menyilaukan. Matahari keemasan terbit dari punggungnya.
Ini adalah fenomena garis keturunan yang dia bawa sejak lahir. Darah ilahi matahari di dalam tubuhnya mengeluarkan suara yang terdengar seperti runtuhnya gunung dan gemuruh tsunami, bergetar dengan jelas. Meskipun tuanku tidak lagi di sini, warisannya masih ada. Mereka yang tidak puas dengannya atau memiliki kebencian yang besar bisa datang padaku. Penampilan Ye Tong sangat kuat. Cahaya keemasan berkembang dari seluruh tubuhnya. Dia berdiri di bawah sinar matahari keemasan, membuat orang lain tidak mungkin menatapnya secara langsung. Seorang anak kecil berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Banyak orang mencaci maki, semuanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Di tengah medan perang, Ye Tong merasa bahagia dan tak kenal takut. Rambut panjangnya yang tebal berserakan di belakangnya, diselimuti oleh kemegahan ilahi yang menyilaukan dari matahari. Saya akan menghadapi semua lawan masa lalu tuan saya di tempatnya. Sekarang, lawan tuanku bukan lagi kalian semua, tapi lebih tinggi lagi. Chapter 1029 Silsilah tak terkalahkan. Tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh di jurang roh api. Itu adalah tanah hangus yang ditinggalkan dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah hilang. Ada banyak sosok di mana-mana, dan para kultivator ada di mana-mana di pegunungan yang jauh. Banyak orang mencibir tanpa henti, berpikir bahwa Ye Tong masih muda dan penuh semangat. Dia pasti akan menderita kerugian besar. Di medan perang, rambut Mo Sue diikat dengan mahkota emas ungu. Wajahnya seolah-olah diukir oleh pisau. Dia memiliki semangat kepahlawanan yang menindas dan fitur bersudut. Matanya seperti bintang dingin, dan setiap pori-pori di tubuhnya menghembuskan dan mengeluarkan energi esensi. Ada untaian aura Dao yang besar di tubuhnya, disertai dengan kilat dan guntur. Ini adalah tanda Dao yang dihasilkan ketika seseorang berkultivasi ke tingkat tertentu dan memperoleh pengakuan dari langit dan bumi. Ini beresonansi dengan 9 langit dan 10 bumi. Mo Sue mengambil tindakan saat ini. Kecepatannya sangat cepat. Cahaya dingin menyinari pakaian besinya, dan langit dan bumi diselimuti oleh kemegahan yang dingin. Retakan besar di kehampaan turun, menyebabkan langit bergetar. Jari-jarinya seperti pedang. Serangan ini mengandung kekuatan tak terbatas, dan bahkan ekspresi dari banyak master sekte yang hadir berubah. Kecepatan dan kekuatan semacam ini jarang terlihat di dunia ini, dan bahkan mereka merasa sulit untuk memblokirnya. Api berkedip-kedip di sekujur tubuh Ye Tong, dan matanya secemerlang matahari. Tangannya membentuk teknik Dewa Matahari, dan cahaya keemasan menyembur dari ujung jarinya. Ini adalah pedang Ki Matahari yang tak tertandingi. Kiang. Percikan api terbang ke segala arah dalam kehampaan. Celah besar di dalam kehampaan berbenturan dengan pedang Ki Matahari, dan hamparan cahaya meledak. Seolah-olah kembang api bermekaran, indah dan menyilaukan. Namun, hal ini membuat ekspresi semua orang berubah. Mereka tercengang dalam hati. Mereka berdua memiliki kemampuan ilahi yang begitu hebat pada usia yang begitu muda. Jika mereka benar-benar tumbuh dewasa, betapa menakutkannya mereka. Mo Sue meraung dan memuntahkan seteguk energi esensi bawaan. Itu berubah menjadi gelombang-gelombang Dao, dan ini adalah 108 pedang kecil yang terbuat dari gelombang suara. Mereka bergegas menuju kepala Ye Tong dengan tiba-tiba. Seluruh kehampaan bergetar seperti jendela kertas, dan semua arus udara mengalir dengan kacau. Pasir dan batu beterbangan di mana-mana, dan pohon-pohon kuno semuanya berubah menjadi bubuk halus. Pop! Pedang-pedang kecil itu membuat kekosongan itu penuh dengan lubang, apalagi orang yang memiliki daging dan darah. Begitu mereka terkena, mereka pasti akan compang camping. Gelombang Dao naik dan turun, menenggelamkan lingkaran emas, tapi sulit untuk merusaknya. Teknik Ye Tong tidak menyentuh tubuhnya, dan dia memblokir pedang gelombang suara yang tajam. Lingkaran emas Ye Fan dari masa lalu telah muncul kembali. Teriak seseorang terkejut. Tidak ada yang akan melupakan adegan ketika Ye Fan mengembangkan Taiji, kebal terhadap semua teknik dan menopang lingkaran emas. Dia pernah mengejutkan seluruh era. Api matahari esensi melonjak, dan Ye Tong melancarkan serangan balik yang dahsyat. Bermandikan cahaya yang berapi-api, matahari di langit tampaknya telah diciptakan khusus untuknya. Aliran api misterius tertarik olehnya. Dia seperti dewa api. Api yang mengerikan keluar dari tubuhnya, membakar kehampaan dan melonjak ke depan. Mo Sue tidak punya pilihan selain menghindar. Dia mengeluarkan kipas berharga hitam pekat dan melambaikannya ke udara, langsung memadamkan area yang luas dari kobaran api. Itu adalah kipas pisang yin yang hebat. Seru seseorang. Kipas jenis ini sangat sulit ditemukan di seluruh dunia.
Kipas ini dibuat dari pisang yang tumbuh di tempat yang sangat yin, dan semua jenis logam dan batu langka ditambahkan ke dalamnya. Konsumsinya sangat luar biasa. Ini adalah harta karun rahasia kuno. Mosue melambai lagi, dan kabut hitam kipas pisang yin besar meluap ke langit. Itu seperti bila es yang menebas jiwa orang, menghancurkan semangat mereka. Hawa dinginnya menusuk tulang. Orang-orang di kejauhan semuanya mundur. Vegetasi di pegunungan membeku pada saat pertama, dan kemudian berubah menjadi bubuk hitam. Sulit untuk menahan hawa dingin. Melihat ini, pupil mata Ye Tong mengerut. Lawan telah membuat persiapan yang cukup untuk kekuatan Dewa Matahari, tapi dia tidak takut. Dia mengarahkan satu tangan ke matahari, dan yang lainnya ke lawan. Guntur bergemuruh tanpa henti, dan orang bisa dengan jelas melihat cahaya yang berkobar jatuh dari langit. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Ye Tong langsung mengubah matahari merah di langit menjadi senjata hebat di tempat. Cahaya berapi-api yang turun menutupi langit dan bumi, memasuki bagian atas kepalanya. Kemudian, itu berubah menjadi asal mula kekuatan suci dan bergegas menuju Mosue. Puff! Gayung bersambut, itu adalah konfrontasi yang sengit. Mosue menggunakan kipas pisang yin besar untuk memblokir api matahari esensi. Suhu di antara keduanya berfluktuasi antara panas dan dingin, dan perbedaan suhunya sangat besar. Di pegunungan, banyak batu besar berubah menjadi magma beberapa saat yang lalu, dan kemudian membeku di saat berikutnya. Kemudian, batu-batu itu membeku dan retak. Pemandangan itu sangat menakutkan. Dunia akan hancur. Dunia akan hancur. Banyak kultivator muda yang belum pernah melihat pemandangan yang begitu megah sebelumnya. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pemandangan saat ini terlalu menakutkan. Ye Tong menggunakan matahari di langit sebagai senjata. Api menutupi langit dan bumi, dan langit benar-benar berubah menjadi lautan api. Semua cahaya yang berkobar akhirnya menyatu menjadi sebuah sungai dan masuk ke bagian atas kepala Ye Tong. Kemudian, cahaya itu menghantam ke arah putra suci segala awal dengan kekuatan yang mengerikan. Harta karun rahasia, kipas pisang yin yang agung, tidak bisa menahannya lagi. Kipas itu mengeluarkan suara retakan, dan retakan muncul di permukaan kipas hitam itu. Itu akan dibakar menjadi beberapa bagian. Pupil Ye Fan ini luar biasa. Dia memiliki keberanian yang besar. Dia menggunakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai senjata di tangannya. Benar-benar luar biasa. Banyak dari generasi yang lebih tua terperangah. Meskipun suhu di depan mereka sangat panas dan telah mengubah lebih dari selusin gunung menjadi magma, mereka masih merasakan hawa dingin yang menjalar di tulang belakang mereka. Di kejauhan, Ye Fan tersenyum dan mengangguk. Lebih dari selusin tahun telah berlalu, dan cengeng itu benar-benar tumbuh dewasa. Sudah cukup untuk berdiri sendiri. Kekuatan semacam ini bahkan membuatnya takjub. Pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Hanya dengan keberanian yang besar, jalan seseorang bisa menjadi panjang, kata ksatria ilahi itu. Mosue berteriak dengan keras dan benar-benar menyingkirkan kipas pisang yin yang hebat. Dia merentangkan 10 jarinya dan menyerangkan 10 petir yang merobek langit. Semua orang tercengang. Dia benar-benar menyimpan harta rahasianya yang kuat dan menyerang dengan tangan kosong. Bukankah ini memanfaatkan kelemahannya untuk menghindari kekuatannya? Namun, Ye Fan mengerutkan kening. Matanya memancarkan dua berkas cahaya yang menyilaukan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran dia bisa bertarung melawan seseorang dengan garis keturunan Kaisar Suci Matahari. Itu juga fisik yang langka. Tidak sederhana. Hanya beberapa orang yang menyadari ketidaknormalan itu. 10 petir ini sangat istimewa. Mereka mengandung gumpalan aura menakutkan yang membuat orang merasa tertahan. Bang! Akhirnya, petir itu meledak. Api yang mengerikan bertabrakan satu sama lain. Mereka tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bahkan bisa memusnahkan area yang luas dari api suci. Apa ini? Primal Chaos Petir, teriak seseorang terkejut. Sementara itu, sebagian besar orang melebarkan mata mereka dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Berapa umurnya, namun dia berani memperbaiki kekacauan primal. Ekspresi Ye Tong sangat serius. Dia bergerak dengan kekuatan besar dan mengendalikan api yang memenuhi langit untuk menekan Mosue. Matahari di langit mencurahkan puluhan ribu kemegahan seperti air terjun. Pada saat ini, Mosue sangat menakutkan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilat dan guntur, dan setiap pori-pori di tubuhnya mengeluarkan busur listrik. Ini bukan petir biasa, tapi sebenarnya adalah petir kekacauan primal. Hal ini jarang terlihat bahkan dalam kesengsaraan surgawi.
Ketika petir itu menyambar, itu adalah serangan yang mengejutkan dunia. Semua orang tercengang. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Mosue? Dia benar-benar bisa mengendalikan kekacauan primitif seperti ini. Cahaya petir yang kacau melesat ke segala arah dengan mengangkat tangannya. Kekuatan ofensifnya jelas menantang surga di antara rekan-rekannya. Ini adalah jenis fisik yang dibutuhkan oleh semua awal. Sudah berapa puluh ribu tahun. Tanah suci semua permulaan telah mencari dengan pahit. Mungkinkah mereka benar-benar menemukan fisik legendaris? Banyak orang terkejut. Jika kecurigaan mereka tidak salah, maka tanah suci semua awal telah benar-benar menemukan bibit abadi setelah semua kesulitan mereka. Benar, dia mungkin memiliki tubuh yang kacau. Seseorang berkata dengan suara cekung. Semua permulaan, nama ini digunakan untuk mendirikan sebuah sekte. Itu bisa menjelaskan sebagian dari ajaran mereka. Era awal langit dan bumi, kelahiran segala sesuatu, berasal dari kekacauan awal. Kitab suci kuno mereka berbicara tentang beberapa metode rahasia dari kekacauan primal. Mereka sangat mendalam, dan bahkan ada lebih banyak rahasia tentang awal mula langit dan bumi. Sementara itu, mengolah kitab suci jenis ini sangat sulit. Hanya jika seseorang secara bawaan kompatibel dengan kekacauan primal, menyelaraskan dengan aura primal dari segala sesuatu, seseorang dapat mencapai tingkat pencapaian tertinggi. Namun, tipe orang seperti ini hampir tidak mungkin ditemukan. Setelah bertahun-tahun, mereka belum pernah melihatnya. Sekte ini tidak pernah menghasilkan seorang ahli yang tak tertandingi di bawah langit. Sekarang, mereka sepertinya telah menemukannya. Benar-benar tak terbayangkan, sebenarnya ada jenis fisik seperti ini di dunia ini. Tidak heran tanah suci segala awal begitu percaya diri, ingin menggunakan murid-murid mereka untuk bertarung melawan pewaris tubuh suci. Semua orang tidak bisa tidak berdiskusi di antara mereka sendiri. Kiang. Ruang di antara alis Mosue berkedip-kedip dengan kecemerlangan. Pedang kecil sepanjang 1 inci melesat keluar, membacok ke arah Yetong. Pedang itu sangat tajam, 10.000 helai energi kacau turun. Itu sangat menakutkan. Gunung-gunung besar di segala penjuru seperti kertas, berubah menjadi abu. Semua orang telah lama bersembunyi lebih jauh lagi karena takut terjebak dalam gelombang kejut. Dang! Suara lonceng besar bergema ke seluruh langit dan bumi. Tubuh lonceng merah menyala dengan kecemerlangan, dengan cepat membesar, menggantung di atas kepala Yetong sambil berdering. Sementara itu, di sisi lain, Mosue berdiri di sana dengan pedang di tangan. Pedang besar di tangannya memiliki panjang beberapa lusin zang, dan dia seperti dewa, megah dan menakjubkan. Pedang ini ditempa dari batu kekacauan primitif, dan secara alami dapat menarik energi kekacauan. Ada simbol-simbol yang diukir di atasnya, mengubahnya menjadi pedang Dao yang mengejutkan dunia. Dia mengeluarkan raungan keras, meretas dengan pedang kekacauan primitif di tangan, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, rambutnya beterbangan dengan kacau, dan matanya menakutkan. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melahap gunung dan sungai. Dang! Yetong menghadapinya secara langsung. Lonceng besar di atas kepalanya juga merupakan bahan ilahi, ditempa dari esensi perak Daluo. Namun, sekarang diwarnai merah oleh cahaya yang berapi-api, berkobar dan menyilaukan. Beberapa lusin pedang besar sepanjang puluhan zang menebas lonceng matahari. Cahaya dan api melonjak beberapa ribu zang ke udara, dan pada saat yang sama, ada gelombang lonceng yang berguncang, menyapu ke segala arah. Jurang roh api segera menjadi gurun, dan gunung-gunung di kejauhan bahkan terus-menerus runtuh. Mata Mosue tegak, dan rambut serta kekacauan primitifnya menyatu. Tubuhnya berkembang dengan cincin cahaya kekacauan primitif, menahan kekuatan suci matahari yang paling menakutkan. Pedang batu di tangannya teracung dan tertutup, dan semakin dia bertarung, semakin gagah dia menjadi. Yetong juga menyerang dengan api yang sebenarnya. Sejak dia lahir, dia tidak pernah menemui halangan apapun. Segera, matahari ilahi muncul, dan dia berdiri di dalamnya, menerangi segala arah. Putra suci dari segala awal memiliki konstitusi yang kacau, namun Yetong ini tidak dirugikan dan bahkan menekan lawannya. Konstitusi seperti apa yang dia miliki? Apakah perlu bertanya? Lihatlah bagaimana dia menggunakan api esensi matahari seolah-olah itu adalah lengannya, dan setiap inci dagingnya bersinar. Kemungkinan besar itu adalah kekuatan dari garis keturunan Dewa Matahari. Pada saat ini, Yetong berada di dalam matahari keemasan seperti Dewa Muda. Dia menghirup dan menghembuskan energi esensi dari 8 tempat sunyi, dan setiap pukulannya megah. Lonceng besar itu panjang dan berlarut-larut, dan ada semacam kekuatan yang membelah dunia. Lonceng dan pedang bertabrakan,
dan suaranya memekakkan telinga. Kekacauan besar menyelimuti udara, dan api meluap ke langit. Tempat ini mendidih karena pertempuran. Setiap generasi memiliki kejeniusannya sendiri, dan masing-masing dari mereka akan menjadi luar biasa selama beberapa ratus tahun. Master klan Jiang, Jiang Yifei, yang tidak bisa dipahami banyak orang, menghela nafas pelan. Pakaiannya seputih salju, dan matanya dalam. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Ye Tong dan Mo Sue di depan mereka jelas merupakan jenius yang sangat jenius yang jarang terlihat dalam puluhan ribu tahun. Kemunculan mereka seperti hidup berdampingan dengan Ye Fan, Yao Guang Seinsan, Huang Sudao, Fire Qilin, dan lainnya. Dia benar-benar layak menjadi murid yang memiliki fisik suci. Keberaniannya juga tak tertandingi. Bahkan putra suci yang dengan susah payah dibina oleh semua awal tidak dapat melakukan apapun padanya. Aku samar-samar bisa melihat kebangkitan Ye Fan kedua. Seorang penatua menghela nafas. Dentang. Pedang batu kekacauan utama bertabrakan dengan lonceng Dewa Matahari. Setiap serangan mengandung kekuatan hukum, dan mereka terjalin ke dalam pola yang dicap di langit. Setelah beberapa ratus pertukaran, Ye Tong bersiul dengan jelas. Api meluap ke langit, dan dia mengangkat lonceng besar dengan satu tangan. Dengan cepat membesar, dan seperti gunung besar, itu menutupi ke bawah. Darah Dewa Matahari di sekujur tubuhnya mendidih, mengeluarkan suara seperti tanah longsor atau tsunami. Keberaniannya tak tertandingi, dan rambutnya menari-nari tertiup angin. Ekspresi Mo Sue berubah. Dia mengangkat pedangnya dan menebas. Pedang besar yang panjangnya lebih dari 10 zang itu ingin memblokir lonceng besar yang jatuh. Alisnya berdiri tegak saat dia meraung, menghancurkan gunung dan sungai. Weng! Lonceng besar bergemuruh, dan gelombang lonceng adalah riak misterius yang berubah menjadi gelombang dao yang paling menakutkan. Mereka bergegas keluar ke segala arah dan menghancurkan gunung-gunung. Sementara itu, bagian dalam lonceng bahkan lebih menakutkan. Gelombang lonceng itu seperti air pasang, dan riak cahaya yang berapi-api sangat padat. Mereka berubah menjadi simbol dan menenggelamkan bagian dalam lonceng besar. Mo Sue berteriak ringan. Seluruh tubuhnya berkembang dengan kecemerlangan, dan layar cahaya kekacauan primitif muncul. Pedang batu di tangannya membacok dengan sekuat tenaga, ingin menghancurkan lonceng besar ini. Mo Sue bergegas ke bawah, ingin melarikan diri dari mulut lonceng. Namun, lonceng besar itu tidak terbatas dan terus membesar. Lonceng itu terus menjebaknya di dalam. Suara gemuruh yang panjang dan berlarut-larut sepertinya bergema melalui zaman yang tak berujung. Terlalu menakutkan. Seolah-olah saya melihat Ye Fan muncul kembali di dunia ini. Muridnya ini memiliki gayanya yang tak tertandingi, dan dia juga tak terhentikan. Ekspresi semua orang berubah, dan bahkan banyak master sekte merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Mereka percaya bahwa mereka tidak bisa memblokir serangan ini. Ye Tong mengguncang bel. Meskipun dia tampan dan tinggi, matanya bersinar saat ini. Dia memiliki tipe, jika saya tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Rambutnya yang tebal menari-nari dengan kacau, dan dia memiliki sifat liar. Dia mulai menunjukkan kekuatan seorang raja yang mengabaikan dunia. Kaca. Di dalam lonceng besar berwarna merah menyala, pedang kekacauan primal itu hancur berantakan inci demi inci. Di bawah gelombang lonceng, itu berubah menjadi bubuk halus, dan cahaya kacau yang memenuhi langit tersebar. Rambut Mo Sue acak-acakan, dan dia mengeluarkan banyak darah. Dia dikelilingi oleh tubuh lonceng yang bergunung-gunung, dan kekuatannya habis. Dia terguncang sampai darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya, dan lingkaran cahaya yang kacau di sekitar tubuhnya runtuh. Peng! Pada akhirnya, dia bertindak dengan ganas. Lautan kacau di dalam tubuhnya meledak, dan lonceng besar itu terguncang tinggi ke udara. Dia terbang keluar, memisahkan diri dari tubuh lonceng. Tatapan Mo Sue mengintimidasi. Dia menatap Ye Tong dalam-dalam, dan kemudian dia dengan cepat bergegas menuju orang-orang dari tanah suci dari segala awal. Begitu dia kembali, dia langsung jatuh telentang, darah mengalir keluar dari semua pori-pori di tubuhnya. Apa? Anak suci dari segala awal mengalami kekalahan besar. Ye Tong menang. Kekuatannya benar-benar mencengangkan, layak menjadi murid dari tubuh suci. Jenis jurus yang tak tertandingi ini berasal dari garis keturunan yang sama. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, beberapa tangan besar menutupi langit dan menutupi bumi, menghancurkan ke arah Ye Tong, ingin meledakkannya menjadi pasta berdarah dan mencekik jenius yang luar biasa ini di buayan. Di kejauhan, alis tajam Ye Fan segera berdiri tegak.
Tatapannya menyilaukan, dan seolah-olah pedang surgawi terhunus. Dua garis petir dingin melesat keluar dari kehampaan saat dia berkata pada dirinya sendiri, mereka yang berani menyentuh muridku tidak ingin hidup lagi. Chapter 1030 mengejutkan. Salah satu tangan hijau adalah yang paling ganas. Ada gumpalan yin qi di atasnya, dan itu seperti kaisar hantu yang bereinkarnasi. Tangan itu adalah yang pertama kali menjangkau dan meraih tubuh Ye Tong. Tangan hijau ini panjangnya ratusan meter, dan itu seperti gunung yang jatuh. Itu mencekik. Itu jelas merupakan Dao Severing King, dan itu sangat kuat. Sangat ekstrim untuk menyerang junior seperti ini. Jelas bahwa dia ingin membunuh jenius ini dan menguburnya dalam buayan pertumbuhannya, tidak memberinya kesempatan untuk bangkit. Ye Tong bereaksi dengan cepat. Api esensi matahari berkedip-kedip di bawah kakinya. Dia telah mengembangkan formula karakter Xing yang diturunkan oleh Ye Fan sampai tingkat tertentu. Dia menggabungkannya dengan asalnya sendiri, dan dia membumbung tinggi di langit seperti burung gagak emas. Dia menghindari pukulan mematikan dari Dao Severing King dengan selebar sehelai rambut. Kekosongan itu seperti selembar kertas yang dirobek oleh beberapa tangan besar. Sebanyak 4 atau 5 raja pemutus Dao menyerang. Identitas mereka tidak diketahui, dan mereka melintasi langit untuk melancarkan serangan fatal. 9 langit dan 10 bumi bergetar, dan Dao besar langit dan bumi bergema. Metode setiap orang melibatkan kekuatan keteraturan. Rantai ilahi menembus kehampaan dan terjalin ke dalam dunia hukum Dao yang mempesona. Beraninya kau! Teriakan keras datang dari jauh. Dongfang Ye bergerak. Dia berdiri di atas gunung tanpa bergerak, dan dia memuntahkan seteguk ki darah Raja Barbar. Itu berubah menjadi gunung yang jatuh dan menabrak langit. Seperti tanah longsor dan tsunami, esensi darah bawaan dalam tubuh Raja Barbar tidak ada bandingannya. Itu meledak seperti bintang, dan ribuan riak menyapu ke segala arah. Kamu berani menyentuh keponakanku. Kamu pasti sudah bosan hidup. Raja Barbar meraung. Tubuh aslinya turun, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia seperti seorang barbar yang telah menjadi dewa. Dia melambaikan tangan dan kakinya, dan angin dan awan bergetar ke segala arah. Bahkan gunung-gunung yang berjarak puluhan kilometer jauhnya pun meledak. Dia seperti dewa perang yang telah turun. Di kejauhan, senyuman muncul di wajah Ye Fan. Dia tahu bahwa dengan teman-teman lama di sini, dia kemungkinan besar tidak perlu bergerak. Karena Tong berani datang ke sini, dia pasti telah memberi tahu beberapa pamannya. Anak kecil itu sudah dewasa, dan dia tahu bagaimana bekerja sama untuk memanfaatkan koneksinya. Dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Raja Barbar telah bergerak. Dia adalah sahabat Ye Fan di masa lalu. Akan sulit bagi Raja Pemutus Dao ini untuk membunuh jenius ini. Semua orang berteriak pelan. Konfrontasi antara dua jenius muda itu sebenarnya telah memicu konfrontasi antara Dao Severers. Suasana sangat tegang sampai ekstrim. Mengaum. Dengan peluit panjang, ki iblis meluap ke langit dari jauh. Kabut ungu menyelimuti udara, dan sosok yang tidak jelas tersembunyi di dalamnya. Hanya sepasang mata yang setajam kilat, menyerangkan cahaya ilahi melalui kabut. Raja Goblin Surgawi juga telah bergerak. Dia juga seorang teman lama dari fisik suci. Sekarang, ketenarannya telah mengguncang dunia. Siapa yang berani menentangnya? Saat itu, fisik iblis surgawi saya memiliki kekurangan bawaan. Bahkan sebelum aku lahir, aku sudah direncanakan sejak dalam kandungan ibuku. Butuh waktu puluhan tahun kerja keras untuk memulihkan bakat alami saya. Sekarang setelah aku memutuskan daoku, aku seperti reinkarnasi dari Dewa Iblis. Yao Yuekong menyerang dengan jurus pembantaian Dewa Iblis Langit. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang iblis saat dia menebas dunia. Sebuah aliran darah memercik saat dia memotong tangan besar menjadi dua. Darah memercik kemana-mana saat tangan raksasa itu jatuh ke langit. Raungan marah terdengar saat tangan yang terputus itu dengan cepat mundur dan menghilang ke dalam kehampaan. Dia telah menderita kerugian besar, dan darah mewarnai dunia menjadi merah. Swoosh! Cahaya ilahi 5 warna menyala, dan Raja Merak muncul. Cahaya warna-warni melesat ke langit dan menyapu pemilik tangan besar itu, sosok tak jelas yang berdiri di kehampaan. Di kejauhan, semua orang terkesiap. Fisik Goblin Surgawi, Dongfang Ye, dan yang lainnya yang telah mendominasi dunia di masa lalu telah menjadi raja di suatu wilayah. Dengan tambahan Raja Goblin tua seperti Raja Merak, siapa yang berani bergerak? Meskipun fisik suci sudah pergi, muridnya bukanlah seseorang yang bisa diganggu. Teman-teman lamanya semuanya adalah Dao Severer yang memerintah di suatu wilayah. Belum lagi yang lain, hanya 3 orang ini saja sudah cukup untuk membuat banyak kultivator merasa pusing dan takut.
Salah satu dari mereka bisa memerintah suatu wilayah. Sungguh menakjubkan, 3 raja muncul bersama demi seorang anggota generasi muda. Dia tidak lebih dari seorang murid dengan tubuh dewa. Apakah itu layak? Sebuah cibiran dingin terdengar dari kejauhan, nadanya tidak baik. 2 orang berjalan mendekat. Selalu ada beberapa orang tak tahu malu di dunia ini yang ingin terlibat dalam urusan junior. Mereka memaksa kami untuk mengambil tindakan, kata Dongfang Ye terus terang. Tong, kamu kembali dulu. Biarkan paman-pamanmu datang dan menyusul mereka, kata Raja Merak. Terima kasih, kakek Raja Merak. Tidak apa-apa. Saya hanya akan menonton dari samping. Ye Tong tersenyum malu-malu. Saat dia tidak bertarung, dia terlihat sangat lembut dan tidak berbahaya. Itu jauh berbeda dengan penampilannya yang liar dan mendominasi barusan. Bahkan anak nakal kecil berani mengejar Algojo Dao. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Pendatang baru itu mencibir. Mereka adalah 2 orang yang terlihat sangat gagah. Mereka penuh vitalitas, dan ada api ilahi yang berdenyut di antara alis mereka. Salah satu dari mereka bahkan memiliki satu tanduk di dahinya, seolah-olah dia adalah dewa. Mereka adalah 2 jenderal besar dari Pangeran Kekaisaran Surgawi. Di era di mana orang suci tidak muncul, mereka dihormati oleh semua ras, dan sulit untuk menemukan lawan di dunia ini. Sebenarnya kedua orang ini, mereka mewakili kehendak Pangeran Kekaisaran Surgawi. Kekuatan mereka sangat kuat, dan mereka telah menyapu bersih selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak tuan yang telah mereka bunuh? Ekspresi semua orang berubah. Mereka adalah 2 orang dengan latar belakang yang hebat. Mereka adalah ahli terkenal dari ras kuno. Mereka telah membelot ke Pangeran Kekaisaran Surgawi, dan sekarang, hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Algojo Dao apa? Kaisar Hitam mengatakan bahwa dia akan menangkap kalian berdua sebagai hewan peliharaan pertempuran cepat atau lambat, Ye Tong mengejek. Dia tidak takut bahkan ketika menghadapi 2 Algojo Dao yang terkenal. Ketika anjing hitam besar disebutkan, sekelompok orang itu semua memiliki garis hitam di dahi mereka. Mata kedua ahli ras kuno ini bahkan lebih dingin, menyerangkan tatapan membunuh. Kami akan membunuhnya cepat atau lambat. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Ketika 2 orang ini muncul, orang-orang yang baru saja menyerang juga berjalan mendekat. Situasinya suram, dan kedua belah pihak siap untuk bertarung. Beberapa tahun ini terlalu damai. Tidak ada gairah untuk bertempur, dan tidak ada romantisme untuk menjadi penengah. Hari ini akhirnya akan menjadi menarik. Seorang pria jangkung yang mengenakan pakaian perang berwarna putih perak berjalan mendekat. Dia membawa tombak di punggungnya. Dia terlihat sangat tenang, tapi matanya sesekali menyerangkan cahaya yang menakutkan. Ini adalah pangeran muda dari ras Dewa Iblis. Dia adalah sosok yang terkenal di antara Algojo Dao dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak pernah merasakan kekalahan sejak debutnya, dan dia tak terkalahkan. Ras Dewa Iblis adalah ras yang mulia dan kuat, tapi mereka tidak berani mengambil nama seperti itu. Meskipun mereka telah menurun sekali, mereka akan bangkit kembali. Bahkan tingkatan Raja Algojo Dao dari ras mereka tidak bisa diremehkan. Selain itu, 2 bawahan yang cakap dari Pangeran Surgawi telah tiba. Mereka bertiga berjalan di bagian paling depan, dan segera memblokir jalan Dongfang Ye dan Yao Yuekong. 4 orang di belakang segera dipenuhi dengan kepercayaan diri. Mereka melangkah maju di tengah kabut-kabut, ingin menyalahkan Ye Tong dan yang lainnya karena telah membunuh seorang jenius. Keponakan, kembalilah, kata Dongfang Ye. Pasti akan ada pertempuran antara Algojo Dao selanjutnya. Jika salah satu dari mereka menggunakan alat suci, itu akan sangat buruk. Baiklah, aku akan segera pergi, jawab Ye Tong. Yao Yuekong dan yang lainnya tidak mengkhawatirkan Tong, karena dia adalah seorang anak yang dibesarkan oleh anjing hitam besar. Dia memiliki banyak hal pada dirinya, dan dia bisa keluar dari pengepungan hanya dengan satu platform formasi. Dia bahkan mungkin bisa membunuh beberapa orang. Mereka memahami temperamen anjing itu dengan sangat baik. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambutnya, dia akan menggigit 10 suap daging. Dia pasti tidak akan membiarkan Tong keluar dan menderita kerugian besar. Semua orang mengatakan bahwa tubuh orang suci itu sangat kuat, tapi saya pikir itu hanya reputasi yang tidak pantas. Sangat disayangkan dia pergi lebih dari 10 tahun yang lalu. Jika tidak, Pangeran Surgawi akan mengubahnya menjadi abu. 2 Algojo Dao yang kuat berkata, tertawa keras. Kata-kata mereka sembrono, dan mereka hanya memiliki mata untuk Pangeran Surgawi. Mereka telah dengan setia mengikuti di sisinya selama ini.
Mereka tahu betul bahwa Pangeran Surgawi memiliki dendam yang mendalam terhadap fisik suci umat manusia. Hari ini, dia ingin memprovokasi dia dan mencari kesempatan untuk membunuh pupil Ye Fan. Ketika mereka berdua berbicara seperti ini, selain beberapa orang yang setuju dengan mereka, kebanyakan orang memilih untuk diam. Siapa yang berani berbicara seperti ini? Saat itu, Ye Fan benar-benar telah membunuh jalan menuju ketenaran. Sebelum dia pergi, dia telah bertarung di pegunungan Broken Heaven, dan darah telah langsung mewarnai pegunungan menjadi merah. Dia telah bertarung sampai-sampai matahari dan bulan kehilangan cahaya. Bahkan Yuan Gu, yang memiliki garis keturunan kaisar kuno, dan Hua Yunfei, yang seperti makhluk abadi yang dibuang, telah terbunuh. Ketenarannya yang termasyhur telah dibangun sepenuhnya melalui pertempuran yang sebenarnya. Keduanya tertawa dingin, dan tidak berdebat satu sama lain. Mereka mengambil langkah besar ke depan dan menekan maju. Ekspresi Dongfang Ye dan yang lainnya menjadi gelap, dan mereka segera memblokir jalan mereka. Saya hanya perlu 5 tahun, dan saya akan bisa melawan dunia atas nama Tuan saya. Jika ada di antara kalian yang datang, saya akan menghadapi mereka. Kata Ye Tong. Kata-katanya lugas dan memekakkan telinga. Ekspresi sekelompok orang itu berubah, dan niat membunuh di mata mereka menjadi semakin kuat. Mereka semua ingin membunuh Ye Tong. Di kejauhan, semua orang saling memandang dengan cemas. Tidak ada seorang pun yang tidak terkejut. Memerangi dunia atas nama tuannya telah mengguncang pikiran semua orang. Meskipun fisik orang suci telah pergi, dia telah membina seorang murid yang baik dan melanjutkan kekuatannya. Banyak orang menghela nafas. Boom! Aura yang menakjubkan dipancarkan, dan sepertinya ada gumpalan kekuatan ilahi kuno. Semua orang terkejut. Kedua belah pihak mungkin menggunakan alat ilahi. Dongfang Ye, Yao Yue Kong, dan yang lainnya berhadapan dengan dua jenderal yang cakap dari Pangeran Surgawi dan Pangeran Muda dari ras Dewa Iblis. Tidak ada yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Jika mereka benar-benar mengeluarkan alat suci mereka, keadaan akan menjadi serius. Namun, 4 orang di samping tidak berhenti, dan mereka semua bergegas menuju Ye Tong untuk membunuhnya. Paman, kakek, aku akan kembali dulu. Terima kasih untuk hari ini. Ye Tong mengucapkan selamat tinggal pada Dongfang Ye, Raja Merak, dan yang lainnya. Dia bersiap untuk menggunakan altar untuk membuka pintu kosong dan pergi. Di kejauhan, mata Ye Fan berkedip-kedip dengan kemegahan ilahi. Para Daokater ini sudah keterlaluan. Mereka menggertak yang lemah dan memaksa muridnya sendiri untuk melarikan diri. Pada saat ini, Dongfang Ye, Yao Yue Kong, dan yang lainnya berhadapan dengan yang lain. Mereka berjaga-jaga terhadap serangan alat ilahi dan tidak bertindak gegabah. Telapak tangan Ye Fan bersinar dengan kemegahan, dan tombak hitam muncul. Dia berjalan maju dengan langkah besar, tiba di tengah medan perang selangkah demi selangkah. Kemunculan tiba-tiba orang seperti itu mengejutkan banyak kultivator. Mereka tidak tahu dari pihak mana dia berasal dan siapa yang akan dia serang. Kalian semua, tinggalkan hidup kalian. Kata-kata tenang Ye Fan membawa kekuatan pencegah yang kuat saat dia menyapu pandangannya ke 4 Daokater di depannya. Semua orang terkejut. Ini jelas orang lain yang membela Ye Tong, tapi mengapa mereka tidak pernah melihatnya sebelumnya? Tanpa diduga, tidak ada yang bisa mengenalinya. Siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Fisik suci umat manusia telah menjadi bagian dari masa lalu, dan namanya telah terkubur dalam debu sejarah. Namun, Anda dengan paksa membela muridnya. Kau tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Keempat Daokater semuanya memiliki ekspresi dingin. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kekejaman. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menusuk dengan tombaknya. Serangan tombak ini kembali ke keadaan semula, sederhana dan alami. Tidak ada resonansi dari dao besar, dan tidak ada kekuatan ilahi. Namun, ekspresi keempat orang itu berubah saat itu juga. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang menakutkan. Keempat orang ini semua menyerang dengan semua yang mereka miliki. Mereka ingin bergabung dan membunuh Ye Fan. Namun, situasinya berubah begitu cepat sehingga melebihi ekspektasi semua orang. Satu serangan tombak. Hanya satu serangan tombak. Suara nyaring mengguncang langit dan bumi. Cahaya berdarah bermekaran, dan jeritan sedih terdengar. Itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tombak hitam di tangan Ye Fan menembus Daokater dan memaku dia tinggi-tinggi ke udara. Darah menetes dari tubuhnya. Kultivator tingkat raja ini berjuang di tanah, tapi dia tidak bisa membebaskan diri. Adegan ini mengejutkan semua orang. Setiap kultivator gemetar ketakutan. Orang macam apa ini? Tombak itu menyerang. Pada awalnya,
Itu polos dan biasa saja, tetapi pada akhirnya, itu membuat gunung dan sungai kehilangan warnanya, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Hanya satu serangan tombak yang telah membunuh seorang kultivator tingkat raja yang kejam. Ye Fan berdiri di sana seperti dewa iblis. Dao Cutter lainnya merasakan darah mereka mengalir dingin. Mereka gemetar saat mereka mundur. Mereka benar-benar ketakutan. Itu dia. Itu sebenarnya adalah fosil hidup dari tanah suci segala awal. Dia telah memutuskan daunnya dan bangkit menjadi kultivator tingkat raja. Seseorang berteriak karena khawatir. Mereka mengenali ahli ini yang telah ditembus oleh satu serangan tombak. Wajah Ye Fan tanpa ekspresi. Dia memegang tombak di satu tangan, membawa kultivator tingkat raja Dao Cutter ini begitu saja. Dia berjalan ke arah orang-orang dari tanah suci segala awal, membuat tubuh mereka menjadi dingin. Tombaknya seperti gunung yang berat yang membebani hati setiap orang di tanah suci ini. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, pikiran semua orang merasa seperti akan runtuh. Pada saat ini, suasana benar-benar hening. Semua orang dari tanah suci segala permulaan berkeringat dingin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa salah satu sesepuh senior mereka akan mengalami nasib seperti itu setelah mengambil tindakan. Ye Fan mengangkat tombak besar itu tinggi-tinggi ke udara, menancapkan tombak itu ke bawah. Kemudian, dia mengarahkannya ke depan, hampir berhenti di depan Tuan Suci Sekte ini. Dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya hanya dingin. Dia menggunakan tindakannya untuk memberikan respon terbaik. Dia mengangkat raja mereka di depan semua orang. Ini adalah tamparan keras pada wajah yang penuh dengan niat membunuh. Semua orang terdiam karena takut. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka semua menonton dengan gugup. Ini menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengintimidasi tanah suci. Peng! Tombak hitam di tangan Ye Fan bergetar. Fosil hidup Dao Cutter ini runtuh di tempat. Darah muncrat keluar, berubah menjadi hamparan besar tulang yang patah dan hujan darah yang mewarnai langit menjadi merah. Ini adalah intimidasi yang tak terselubung. Dia menjemput raja dari tanah suci dan membunuhnya tepat di depan pemimpin sekte mereka.